Pada video kali ini kita akan membahas tentang box plot, sebuah visualisasi yang mungkin kurang familiar bagi kebanyakan orang. Contoh box plot ada di sebelah kanan di gambar. Jadi dia terdiri dari beberapa bagian yang akan nanti kita bahas secara detail. Pada intinya, box plot ini digunakan untuk melihat distribusi dari sebuah data secara visual. Sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu box plot dan bagaimana membuatnya, bagaimana menginterpretasikannya, kita akan membahas sedikit tentang sejarah. Box plot ini pertama kali diusulkan oleh John Tukey yang hidup di masa 1915 sampai 2000. Pada sekitar tahun 1977, John Tukey ini mempublikasikan sebuah buku yang cukup terkenal, yaitu Exploratory Data Analysis. Nah, di dalam buku tersebut, beliau menjelaskan tentang yang namanya box plot ini. Dan semenjak saat itu, kemudian box plot ini umum digunakan oleh para data analis untuk melihat distribusi dari sebuah data. Nah, bagaimana kita membaca box plot atau menginterpretasikan sebuah box plot itu? Misal kita mendapatkan sebuah gambar box plot semacam ini, kemudian apa yang bisa kita tarik di situ? Secara umum, kalau kita melihat sebuah box plot, ada dua bagian utama dari box plot itu. Yang pertama, kotak yang ada di sini. Kotak ini box dari box plot itu diambil dari kotak di sini. Inilah yang dinamakan boxnya, box plot. Kemudian garis ini adalah namanya whisker. Di bawah ini juga sama, whisker juga. Jadi box plot sebenarnya adalah sebuah box di tengah ini dengan whisker yang di atas dan di bawah. Apa maksud box dan whisker ini? Kalau kita melihat box yang ada di tengah, di titik atau garis paling bawah di bagian ini, itu menunjukkan titik kuartil pertama dari sebuah data. Garis kuartil pertama. Kemudian yang di tengah ini adalah median atau bisa juga kita sebut sebagai kuartil kedua. Kemudian yang di atas ini adalah Q3. Kuartil ketiga dari data tersebut. Dari informasi tentang Q1, Q2, dan Q3, kita dapat menghitung yang namanya IQR, yaitu interquartile range. Rumus dari IQR, perhitungan dari IQR ini adalah Q3 minus Q1. Jadi IQR sendiri adalah jarak, atau dari segi visual kita bisa melihat adalah tinggi dari box. Ini IQR. Nah, IQR sendiri berkaitan langsung dengan whisker yang ada di atas dan di bawah. Secara umum, panjang whisker di sini, baik yang atas maupun yang di bawah, itu panjangnya adalah 1,5 IQR. 1,5 kali panjang atau tinggi dari box yang ada di tengah. Itu panjang dari whisker. Jadi kalau kita melihat titik puncak dari whisker di sini, di atas ini, itu nilainya adalah
yang di atas Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Sedangkan yang di bawah, nilai bawahnya adalah kita bisa menghitungnya Q1 minus 1,5 kali IQR yang di bawah. Nah, mengapa sebuah box plot itu dilengkapi dengan batas bawah di sini dan batas atas? Kita sebut saja batas bawah ini sebagai LB atau lower bound, kemudian yang atas misalkan upper bound di sini. Mengapa kita butuh upper bound dan lower bound di sini? Ini terkait dengan bagaimana kita mendeteksi keberadaan outlier dalam sebuah data. Jadi, dengan visualisasi box plot, jika kita menemukan di dalam box plot itu ada data yang di luar, misalkan di sini di bawah lower bound atau di atas upper bound di sini, ada data di sini, itu bisa dikategorikan atau dicurigai sebagai outlier. Namun dengan beberapa catatan. Mengapa di sini data yang di sini di luar lower bound dan upper bound ini bisa kita curigai, namun ada catatan, itu terkait dengan panjang dari whisker. Di sini faktor pengalinya adalah 1,5 kali IQR. Tidak semua data itu tepat kita gunakan faktor scalingnya 1,5 IQR. Mengapa bisa seperti itu? Kita kembali lagi ke sebuah perhitungan mengapa kita secara normal atau defaultnya dari box plot itu yang digunakan adalah 1,5 IQR. Untuk upper boundnya adalah Q3 plus 1,5 IQR dan lower boundnya juga menggunakan Q1. Mengapa 1,5? Jawabannya ada di distribusi normal. Jadi kita mendapatkan nilai atau menggunakan nilai 1,5 IQR ini jika datanya itu terdistribusi normal. Karena kalau kita melihat distribusi normal, yang dianggap outlier itu setara dengan 1,5 IQR di sini. Untuk penjelasan lebih detail tidak saya sampaikan di video ini, tapi intinya adalah 1,5 IQR ini diambil dari distribusi normal. Itulah mengapa penggunaan box plot ini cocok untuk mendeteksi outlier itu hanya jika datanya itu terdistribusi secara normal. Karena 1,5 ini diambil dari distribusi normal. Kalau distribusinya berbeda, maka kita perlu mengubah faktor scaling 1,5 di sini. Ini penjelasan anatomi dari box plot. Namun pada kenyataannya kalau kita membuat box plot dari bahasa pemrograman, misal dari Python, panjang whiskernya terkadang agak berbeda dari teori yang saya sampaikan di slide ini. Untuk lebih jelasnya kita akan praktek menggunakan Python. Oke, misalkan kita mempunyai data seperti ini dari 55 sampai 81, ini datanya sudah sengaja urut untuk mempermudah kita melihat datanya. Sekarang kita visualkan menggunakan box plot dan kita lihat hasilnya seperti apa. Dari gambar bisa terlihat visualisasinya seperti itu, dan kita perhatikan di masing-masing bagian dalam box plot tersebut. Di sini adalah Q1, ini Q3, di sini upper boundnya, ini lower bound. Kalau kita mengingat penjelasan yang tadi bahwa panjang whisker itu adalah 3/2 dari IQR, maka tentu panjang whisker yang di sini
itu tidak akan sejumlah sebesar 3/2 IQR, bahkan malah lebih kecil dari IQR di sini. Sedangkan untuk yang whisker yang bawah itu sepertinya sudah benar 3/2, tapi nanti kita coba lihat secara detail. Mengapa bisa seperti ini? Ini hanya masalah visualisasi sebenarnya. Berdasarkan data yang kita plot di sini, Q1 kuartil pertama itu di nilai 67, kemudian Q3-nya 75, sehingga nilai IQR itu di sini 8. Dari sini kita bisa menghitung nilai upper bound-nya. Upper bound-nya itu harusnya Q3 75 ditambah 3/2 kali IQR-nya 8 sama dengan 87. Sedangkan lower bound-nya kita melihat nilainya 67 minus 3/2 kali IQR-nya 8, kita dapat nilainya adalah 55. Kalau kita amati untuk lower bound di sini itu sudah sesuai. Di sini 55, dia panjang whiskernya itu sampai di lower bound, sampai di poin ke 55, nilainya 55. Sedangkan untuk upper bound ini tidak akan sama dengan 87 di sini. Mengapa bisa seperti itu? Karena kalau kita amati data yang kita plot, yang kita analisis, di sini agak tertutup, ini adalah maksimalnya 81. Jadi, kalau kita melakukan plot data menggunakan box plot misalkan di Python, ketika nilai upper bound perhitungannya itu lebih besar dibanding nilai maksimal datanya, maka whiskernya hanya akan ditampilkan sampai ke titik maksimal dari datanya, 81 di sini. Walaupun nilai upper bound ini dia harusnya bisa sampai 87. Itu terkadang yang membuat pembacaan box plotnya menjadi berbeda dibanding teorinya. Baik, sekarang kita akan coba menggunakan contoh yang lain. Misalkan data yang di sini saya akan ubah sehingga nanti akan memunculkan outlier yang di atas atau di luar dari 3/2 IQR. 81 misalkan kita ganti 89, kemudian di bagian bawahnya kita tambahi beberapa data. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Dari data dapat kita ketahui bahwa nilai Q1-nya adalah di sini 66, Q3-nya 75, sehingga kita tahu nilai IQR-nya adalah 9. Menurut perhitungan, kita bisa mendapatkan nilai upper bound-nya itu seharusnya adalah 88,5. Jadi upper bound-nya di sini itu harusnya bernilai 88,5, mendekati ini. Nilai upper bound di sini. Kemudian nilai lower bound-nya itu adalah mendekati di bawah. Di bawah ini 50, lower bound 52,5,
sedangkan upper boundnya itu 88,5. Nah, kemudian untuk visualisasinya, mengapa whisker yang ditampilkan hanya sampai di titik ini, yang atas, kemudian yang bawah juga di titik ini. Sebelumnya, kita ketahui bahwa nilai terakhir di sini, yaitu 89, itu jelas dia di luar dari upper bound. Jadi ini dianggap sebagai outlier menurut perhitungan 3/2 IQR. Kemudian untuk nilai yang paling bawah itu juga dianggap outlier. Nah, apa yang ditampilkan whisker di sini, kenapa hanya di sini? Itu karena ini adalah nilai terakhir dari data yang dia itu kurang dari upper bound dan di atas Q3 tentu saja. Di sini nilainya bisa dilihat 79. Jadi di sini diambil 79. Jadi terkadang visualisasi box plot itu tidak mengikuti panjang sampai IQR, tapi di sini hanya nilai terakhir yang dia bukan merupakan outlier. Begitu juga yang bagian bawah, di sini outliernya adalah nilai 52 karena batas kita 52,5 di lower bound. Kemudian nilai yang masuk ke dalam di atas lower bound dan bukan outlier itu di sini 57. Ya, ini terlihat datanya di 57. Inilah mengapa kalau kita menggunakan Python, visualisasi box plotnya itu terkadang tidak mengikuti kaidah 3/2 IQR, tapi berdasarkan data yang terakhir yang bukan merupakan outlier. Itu tadi analisis anatomi tentang box plot, yaitu sebuah metode untuk memvisualkan distribusi dari data sehingga kita tahu persebaran datanya. Juga bisa digunakan untuk mendeteksi outlier jika datanya sudah terdistribusi secara normal. Oke, sampai jumpa di video yang lain.